Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Gimana hari ini sehat? Alhamdulillah. Semoga selalu sehat. Amin. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, kita absen dulu ya. Caca, Hadir. Farah, Hadir. Amel, Hadir. Dea, Hadir. Naila, Sakit. Hadir. Meutia, Hadir. Sinta Ai, Sakit. Intan, Hadir. Rahma, Hadir. Mahmud. Sakit. Mahmud sakit. Iya, sakit. Naila Sodiko, Izin, Pak, izin. izin kemana? Itu acara keluarga. Acara keluarga. Ya. Oke. Ada lagi yang tidak berangkat hari ini? Udah nggak ada, Pak. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, kita mengulang dulu pelajaran minggu kemarin. Minggu kemarin mempelajari tentang rukun-rukun Islam. Rukun Islam yang pertama ada, rukun Islam yang pertama apa? Rukun Islam. Dua. Salat. Tiga. Salat. Empat. Puasa. Lima. Haji. Yang mampu. Yang mampu. Untuk hari ini, untuk minggu ini, kita akan menjelaskan tentang rukun Islam yang ke-5, haji. Haji itu apa? Definisinya ibadah atau melakukan ibadah ke Baitul atau Haramain. Haji itu merupakan ibadah fisik. Ibadah fisik. Kenapa dinamakan ibadah fisik? Karena 90% itu dilakukan secara fisik. Secara fisik. Haji memiliki rukun, syarat, dan apalagi yang diharamkan. Yang diharamkan. Nah, sekarang untuk hari ini kita akan menjelaskan tentang rukun haji. Rukun haji ada berapa? Ada 6. Pintar. Yang pertama apa yang pertama? Ihram. Ihram itu apa? Ihram itu apa? Menggunakan pakaian ihram atau posisi di Haramain menggunakan pakaian ihram. Nah, yang kedua, rukun haji yang kedua adalah wukuf. Apa itu wukuf? Berkemah atau berdiam di Arafah. Yang mendirikan kemah
di Arafah. Dan yang ketiga apa? Tawaf. Tawaf itu apa? Hah? Ya, mengelilingi Ka'bah berapa kali? Kali. Sampai menemukan di titik start, titik awal kita melakukan tawaf. Nah, yang keempat, sa'i itu apa? Lari-lari kecil. Apa itu lari kecil? Dari mana lari kecil? Dari Soho menuju Marwah. Nah, ini mengapa diantaranya mengapa haji itu dinamakan ibadah fisik? Karena keseluruhan ibadahnya itu menggunakan tenaga. Ya, walaupun memang ketika di Haramain kita mesti menemukan sesuatu yang aneh. Contohnya apa? Contohnya ada beberapa orang yang memang dia terlihat kuat, fisiknya gede, besar, tapi ketika di Haramain itu tiba-tiba lemas. Ada juga yang pernah ada kasusnya, jadi orang Indonesia, badannya gede, tubuhnya besar, kayak Hercules katakan, gede. Nah, dia ketika ingin mencium Hajar Aswad, dia di sana merasa bahwa dirinya kuat, sehingga dia ngomong ke sampingnya yang badannya kecil, ngomong gini, sini dekat saya biar bisa dilindungi. Karena untuk mencium Hajar Aswad itu kan kita harus sikut-sikutan untuk bisa sampai ke Hajar Aswad. Nah, ternyata orang tersebut yang badannya besar itu ketika ingin mencium Hajar Aswad, dia malah tidak bisa apa-apa. Justru orang-orang yang badannya kecil dia bisa dengan sendirinya sampai ke Hajar Aswad. Nah, itulah walaupun memang di Haramain ibadah haji dinamakan ibadah fisik, tapi kita tidak bisa seenaknya mentang-mentang kita berbadan besar, kita merasa bahwa kita itu mampu. Nah, itu tidak bisa. Karena di Haramain itu, di tanah Haramain, di Mekah dan Madinah itu dinamakan kota yang memang hukum konstan. Ketika kita melakukan maksiat, maka di daerah tersebut kita akan langsung mendapatkan balasan. Maka dari itu banyak ketika kita melaksanakan ibadah haji, kita akan ditemukan dengan beberapa larangan. Contoh diantaranya kita dilarang membunuh hewan. Kenapa membunuh hewan dilarang? Nah, karena memang tujuan kita ke sana itu untuk beribadah, bukan berburu. Nah, sehingga ketika kita melaksanakan ibadah haji dan kita berburu atau katakanlah kita membunuh hewan, nanti kita akan dipertanyakan, punya hak apa kamu membunuh hewan tersebut? Nah, itu. Maka dari itu, bagi orang yang melaksanakan ibadah haji tentu akan menemukan beberapa larangan. Contoh diantaranya berburu. Dan yang kelima apa? Rukun haji yang kelima, tahallul. Tahallul itu apa? Memotong sebagian rambut. Nah, makanya ketika orang pulang dari haji itu kebanyakannya kalau laki-laki itu gundul. Itu tahallul. Nah, terus apakah bagi perempuan juga diwajibkan? Tidak. Itu tahallul. Karena bagian wajibnya ini memotong sebagian, bukan semua. Bukan gundul, bukan ya. Nah, memotong sebagian. Jadi
sebagai sampel kan satu guntingan nggak apa-apa, 2 guntingan nggak apa-apa, 3 lebih pun lebih bagus. Nah yang keenam apa? Tertib. Tertib itu apa? Berurutan ya, yang dulu didahulukan, yang akhir didahulukan. Itu yang namanya tertib. Nah, ini sekilas materi tentang ibadah haji. Tentunya dalam hal ini semoga kita semua diberkati dapat bisa berziarah ke makam Rasulullah bersama. Mari kita sama-sama saling mendoakan. Nah, dalam hal ini untuk materi haji sekiranya bisa dipahami. Insyaallah. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Hah? Tidak ada. Tidak ada. Ya, semoga kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kurang lebihnya wallahu a'lam bishawab ya. Apa wallahu bishawab? Hanya Allah ya lebih mengetahui dan wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang lebih mengetahui dan soal apa soal benar. Wallahu a'lam. Paham ya semuanya ya? Semoga bermanfaat. Oke, untuk minggu depan nanti Bapak berikan tugas. Nah, nanti melalui KM ya, Untuk KM nanti buka dulu halaman 23 coba buka. Halaman 23. Nah, di situ ada tugas, ada pilihan ganda dan esai, silakan diisi semampunya. Usahakan tidak mencontek semampunya. Oke, Bapak akhiri sebelum ditutup kita berdoa sama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Oke, terima kasih.